kekuasaan dengan gemilang antara tahun-tahun 1328 sampai tahun 1350 gelarnya Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnuwardhani, menyiratkan kebesaran dan kebijaksanaannya dalam memerintah. Meskipun menghadapi beberapa pemberontakan selama masa pemerintahannya, Tribhuwana Tunggadewi mampu menjaga kestabilan kerajaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan setia Mahapati Gajah Mada, yang kemudian diangkat menjadi penasihat utama. Kolaborasi mereka membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian Tribhuwana Tunggadewi serta kebijaksanaan Gajah Mada menjadi fondasi utama kemajuan kerajaan Majapahit. Puncak kejayaan sejarah tercatat pada masa pemerintahan Sri Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, di mana Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amuktipalapa. Sumpah tersebut menjadi tonggak sejarah penting, menandai tekad Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Antara Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Gajah Mada menciptakan sinergi yang memperkaya pemerintahan Majapahit. Sang Ratu mempercayakan Gajah Mada dengan posisi paling bergengsi, sementara Gajah Mada dengan setia menjalankan misi yang diberikan. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kemajuan pesat kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa yang diucapkan di hadapan Tribhuwana Tunggadewi oleh Gajah Mada akhirnya hampir sepenuhnya terwujud di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada mempertahankan sumpahnya, menjadikannya pribadi yang pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah panji Kemaharajaan Majapahit. Sejarah gemilang ini terus menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Menggambarkan kebijaksanaan dan keberanian dua sosok besar, Tribhuwana Tunggadewi dan Gajah Mada, dalam membimbing Kemaharajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Dalam riwayat penuh warna kerajaan Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi muncul sebagai sosok yang memikat sebagai penguasa ketiga, menandai era keemasan antara tahun 1328 hingga 1350. Beliau adalah putri Raden Wijaya, pendiri dan Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana tahun 1293 sampai tahun 1309. Dikenal juga sebagai Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnuwardhani, Tribhuwana Tunggadewi menyinari sejarah Majapahit dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebelumnya dikenal sebagai Dyagi Tarja, beliau adalah putri dari Gayatri atau Raja Patni, istri Raden Wijaya dan putri Kertanegara, raja terakhir Singasari. Setelah runtuhnya kerajaan
Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292. Raden Wijaya mendirikan Majapahit di tepi Sungai Brantas, Mojokerto. Setahun kemudian, Tribuana Tunggadewi kemudian mengambil peran yang penting, mengemban gelar Brekahuripan selama masa pemerintahan saudaranya, Raja Jayanegara. Namun, era Jayanegara diwarnai dengan ketidakstabilan dan pemberontakan. Hingga pada tahun 1328, Jayanegara tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri, Ratanca. Gajah Mada, yang saat itu merupakan anggota pasukan pengawal raja, memiliki peran kunci dalam menghadapi gejolak ini. Setelah kematian Jayanegara, tahta Majapahit dialihkan kepada Ratu Gayatri, istri terkasih Raden Wijaya. Namun, dengan penuh pengorbanan, Gayatri menolak menjadi penguasa dan memilih jalan rohania. Tahta kemudian diserahkan kepada putrinya, Diagitarja, yang kemudian dikenal sebagai Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ia menjadi ratu pertama atau raja putri dalam sejarah kerajaan Majapahit. Menyinari masa pemerintahannya dengan kebijaksanaan dan kealamian yang mengagumkan. Kisah Tribuana Tunggadewi menjadi bagian tak terpisahkan dari gemerlapnya kerajaan Majapahit, menciptakan landasan bagi kejayaan yang akan datang dan memberikan inspirasi abadi bagi generasi selanjutnya.